Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibu bapak dan anak-anakku, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama anggota jemaat tercinta dan keluarga tercinta. Saat ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara bersama seluruh anggota tercinta. Saya selalu berdoa kiranya saudara-saudara tetap senantiasa diberi kesehatan dan diberi kegembiraan sekalipun kita harus menghadapi situasi yang belum memungkinkan kita untuk beribadah bersama di gereja. Namun tanpa mengurangi kekhidmatan, kita akan bersama-sama kembali menikmati firman Tuhan yang hendak kita baca bersama-sama dari kitab Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Rasul Lukas pasalnya 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Saya percaya keluarga, mungkin salah satu anggota sudah membacanya dengan mengambil tema dibangkitkan untuk berkarya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sepeninggal Tuhan Yesus, suasana di kalangan para murid pada saat itu menjadi kehilangan semangat. Mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan iman. Sebab apa yang menjadi mimpi berakhir menjadi sia-sia. Bahkan terasa begitu pahit. Yesus harus mengalami kematian secara tragis dengan disalib. Hidup mereka kemudian menjadi kehilangan arah dan kehilangan rasa. Rasa pangrasane dadi ilang. Akibatnya apa? Akibatnya mereka lalu tidak mampu lagi mengenali kehadiran Tuhan Yesus di tengah mereka. Itu artinya bahwa mereka sungguh mengalami sesuatu kepahitan yang begitu berat. Seperti yang dialami dua orang murid Tuhan Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Padahal mereka adalah orang yang amat mencintai Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang turut dalam pelayanan bersama Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mendengar ajaran Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang banyak berbicara tentang Tuhan Yesus. Bahkan mereka adalah orang-orang yang saat itu sedang berjalan bersama Tuhan Yesus. Hal inilah yang aneh. Ada sesuatu yang menghalangi mata. Ada sesuatu yang menghalangi mata batin dan iman mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Tuhan Yesus. Itulah yang kemudian oleh Tuhan Yesus dikatakan, "Hei kamu orang bodoh." Sebuah ungkapan kesalan. Saya bisa memahami. Kalau itu terjadi pada diri saya atau diri saudara, ketika dilupakan,
ketika diabaikan, bahkan ketika tidak dikenali. Dikenali oleh orang yang selama ini kita kasihi, yang selama ini kita cintai. Pasti tidak enak. Terasa begitu pahit. Satu kejadian nyata yang menarik untuk dijadikan bahan permenungan dan refleksi bagi saya dan saudara-saudara, ibu bapak dan anak-anakku semua. Apalagi penulis Lukas mampu menarasikan dengan mempesona dan penuh makna. Yang pertama, tidak mengenali Tuhan Yesus. Kalau itu bisa terjadi atas dua murid Tuhan Yesus, sangat dimungkinkan bisa terjadi pada diri saudara. Sangat mungkin. Saudara murid Tuhan Yesus. Saudara mencintai Tuhan Yesus. Saudara pandai bicara tentang Tuhan Yesus. Bahkan saudara berada begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi bisa saja saudara tidak mengenali Tuhan Yesus dengan segenap hati saudara. Memang menjadi murid Tuhan Yesus itu baik. Memang mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati itu hebat. Tahu banyak dan pandai berbicara banyak tentang Tuhan Yesus juga, itu luar biasa. Ternyata itu belum cukup. Belum cukup. Saudara harus bisa membuktikan dari seluruh hidup dengan segala dinamika di dalamnya, suka dan duka. Seperti di saat saudara berada di dalam pergulatan yang begitu berat dan hebat. Sampai sejauh mana ketika saudara mengalami pergumulan yang pahit dan penuh tantangan, saudara mengenal sungguh siapa Tuhan Yesus ketika situasi dan kondisi seperti itu terjadi. Itu yang sebetulnya ujian yang nyata. Memang kadang-kadang Tuhan membiarkan saudara menangis sampai air mata deras mengalir dengan harapan. Air mata itu mampu membersihkan mata batin dan iman saudara, sehingga saudara diharapkan lalu mampu melihat dengan jelas tangan Tuhan yang penuh kasih itu berkuasa mengatasi berbagai masalah yang sedang saudara alami. Memang Tuhan seringkali membiarkan hal itu terjadi, mengizinkan hal itu terjadi. Agar kita diharapkan menjadi semakin mengenal, semakin dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudaraku yang terkasih, apakah wabah COVID-19 ini juga punya tujuan seperti itu? Bisa jadi, kenapa tidak? Maka penting bagi kita semua, ini kesempatan. Saat kita harus menghadapi COVID-19 yang menjadi wabah bagi banyak manusia di belahan bumi, khususnya bagi bangsa kita. Ini ujian bagi kita semua. Sampai sejauh manakah kita mengenal pribadi Tuhan Yesus itu? Itu yang pertama. Yang kedua, perjumpaan
yang mengubah. Belajar dari pengalaman dua orang murid Tuhan Yesus yang menuju Emmaus. Ternyata perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu mampu memberikan semangat yang luar biasa untuk berani melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat dan dengan penuh kegembiraan. Mereka tidak takut lagi menghadapi tantangan dan ancaman dalam perjalanan malam dari Emmaus menuju Yerusalem. Mereka tidak takut. Sekalipun di awal itu mereka sudah sepertinya tidak berdaya. Namun ternyata ketika Tuhan Yesus menjumpai mereka, mereka punya kekuatan yang sangat luar biasa kembali untuk bisa menghadapi dengan penuh kegembiraan perjalanan itu dia jalani. Mengapa? Karena hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Hati mereka dipenuhi dengan kesukacitaan. Dan tentunya dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan yang boleh hadir sehingga mereka dimampukan untuk bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Coba saudara perhatikan. Di awal pikiran para murid Tuhan Yesus sudah kalut. Di awal pikiran para murid sudah buntu dan sudah galau. Selanjutnya perjumpaan dengan Tuhan Yesus mampu mengubah menjadi kegembiraan yang mencerahkan. Jadi perjumpaan itu yang kemudian memberikan pencerahan bagi para murid pada saat itu. Berawal dari sebuah perjalanan yang tak punya daya dan tak punya harapan, namun kemudian berakhir dengan perjalanan baru yang penuh semangat dan penuh kegembiraan. Artinya, ketika badai persoalan membutakan mata batin dan iman saudara, percayalah, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita, membiarkan saudara, seorang diri untuk menghadapi berbagai kesulitan itu. Tidak. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara tergeletak, tak punya daya. Ia mau berjalan bersama saudara. Bahkan Tuhan mau menopang saudara. Agar saudara bisa memahami, bisa menghayati bagaimana cara Tuhan Yesus mengasihi saudara. Itu penting. Diharapkan kemudian saudara bisa menghayati dan memahami bagaimana Tuhan itu sungguh mengasihi saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Tuhan Yesus saja mau berjalan bersama saudara, maukah saudara berjalan bersama mereka yang saat ini sedang mengalami penderitaan? Sekalipun mungkin saudara saat ini sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami pergumulan, tetapi saudara diharapkan tidak kemudian mencari alasan. Saya saja saat ini sedang punya pergumulan. Kenapa saya harus mau berjalan bersama orang yang saat ini juga sedang punya pergumulan untuk bisa menolongnya? Bukankah Yesus pun juga sedang punya pergumulan yang tidak mudah ketika dilupakan oleh orang-orang yang dia cintai, oleh murid-murid yang dia cintai. Termasuk manusia yang Tuhan Yesus cintai, ternyata Yesus diperlakukan secara tidak adil. Tetapi semua itu tidak menjadi alasan bagi Tuhan Yesus untuk tidak terus mendampingi, tidak terus mengasihi. Dia tunjukkan betul-betul kasih Tuhan Yesus yang sejati itu kepada para murid dan kepada siapapun saja. Maka ini kesempatan bagi kita semua.
Dengan demikian, kasih Tuhan Yesus akan nyata dirasakan oleh banyak orang. Dirasakan setiap orang yang selama ini mungkin terlupakan, mungkin tertindas, mungkin terpinggirkan, mungkin saat ini sedang dalam penderitaan karena ketidakmampuannya mencukupi hidup sehari-hari. Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang terkasih, menghendaki umatnya, saya dan saudara-saudara, kemudian memiliki jiwa bela rasa terhadap penderitaan sesamanya. Konteks saat ini tentu sangat relevan. Ini sangat relevan. Ini kesempatan bagi kita semua, jangan dilewatkan. Di tengah berbagai macam kesulitan inilah kita diharapkan kemudian mau juga berbela rasa dengan sesama kita. Mau hidup berbela rasa dengan pertama, tetap mau bekerja, tetap mau belajar, dan tetap mau berdoa dan beribadah di rumah. Ini contoh ketika kita mau berbela rasa dengan sesama, ini yang perlu kita patuhi. Dengan kita tetap di rumah, kita sebetulnya sedang berbela rasa dengan sesama kita. Agar apa? Wabah ini segera bisa diputus rantai penyebarannya. Penting bagi kita semua. Kemudian juga patuhi protokoler kesehatan dari pemerintah dengan tetap mau menjaga jarak. Dengan tetap mau memakai masker dan selalu cuci tangan dan menghindari kerumunan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, mau berbagi sembako, mau berbagi masker bagi mungkin jemaat yang saat ini punya keahlian membuat masker atau punya kain yang kemudian berikan kepada jemaat, keluarga, teman yang mungkin bisa menjahit untuk bisa membuat masker, untuk bisa dibagikan kepada sesama kita yang ada di kanan kiri saudara. Atau melalui gereja Tuhan untuk bisa menyalurkan melalui persembahan khusus peduli dampak COVID-19. Sebab tidak sedikit yang saat ini mengalami kesulitan secara ekonomi untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu, bapak, dan anak-anakku tentu pernah mendengar, bahkan melihat dari tayangan televisi, untuk bisa makan saja tidak sedikit yang mengalami kesulitan. Beberapa hari ada yang memang tidak makan, hanya minum air putih, bisa dibayangkan. Maka coba dengarkan keluh kesah, derita dari saudara-saudara kita, tetangga kanan kiri saudara. Ketika kita mau berbagi dari sesuatu yang kita miliki, kalau itu dipenuhi dengan rasa cinta, maka di sanalah kita bisa turut serta untuk berkarya demi sesama. Demikian juga saudara-saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk belajar bisa memahami hati orang lain. Jadi Tuhan pun juga mengajak untuk kita bisa memahami hati orang lain. Tidak mudah memang untuk bisa memahami hati orang lain itu. Sebab pada kenyataannya seringkali kita maunya dipahami daripada mau memahami hati orang lain. Maunya kita dipahami daripada mau memahami orang lain. Bukankah ini yang menjadi sumber ketidakharmonisan? Bukankah ini yang seringkali menjadi sumber pertikaian dan konflik yang sering terjadi di keluarga,
di masyarakat maupun juga di dalam kehidupan bergereja. Tentu kita tidak ingin ini hal terjadi. Maka penting bagi kita untuk bisa memahami hati orang lain. Semua punya prinsip, aku akan mau memahami hati orang lain. Saya yakin tidak akan pernah terjadi perselisihan di antara kita, di dalam keluarga, maupun juga di tengah masyarakat. Ada yang menarik, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa para murid dalam mengenal Tuhan Yesus bukan ketika berbincang dalam perjalanan, tetapi ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan kemudian memberikannya kepada mereka di rumah salah satu murid tersebut. Artinya apa? Bahwa di dalam konteks ini, kedua murid tersebut mengenal Tuhan Yesus dari karyanya, dari karya Tuhan Yesus, baru kemudian mereka mengalami kebangkitan. Artinya melalui karya nyata, bukan kepintaran berbicara, dunia ini bisa mengenal Yesus yang bangkit. Sekali lagi, jadi dunia ini akan mengenal Yesus yang sudah bangkit itu bukan karena pandainya kita bicara. Tetapi melalui karya nyata seperti yang dilakukan Yesus ini yang kemudian membangkitkan para murid yang saat itu sudah tidak mengenal Yesus. Dan di situ kemudian terjadi pemulihan. Dan dunia pun akan dipulihkan. Maka kita pun percaya kalau hal ini kita mau dan mau berkarya untuk menghadapi COVID-19 tidak banyak bicara. Tetapi karya nyata kita semua untuk mau berbagi. Kita percaya bangsa kita bisa dipulihkan dan akan selamat dari ancaman virus corona. Terlebih ketika manusia sudah dikuasai oleh dosa, maka inilah kesempatan bagi kita semua untuk menunjukkan kasih Tuhan itu melalui karya nyata. Maka sungguh dunia, bangsa kita, atau keluarga kita, atau saudara yang saat ini sedang dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh jeratan duniawi, bisa diselamatkan. Karenanya kemurahan hati mestinya menjadi karakter yang menjiwai setiap orang Kristen. Kemurahan hati inilah yang harus menjadi jiwa orang Kristen, yaitu dengan melakukan karya dan aksi belas kasih, bela rasa, berbuat baik, dan giat selalu dengan penuh semangat dalam pekerjaan Tuhan. Baik itu di dalam kehidupan keluarga, kehidupan di tengah masyarakat, maupun juga kehidupan di tengah kehidupan bergereja. Amin. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Kemudian mari kita bersama menyatukan hati. Mari kita memasuki di dalam doa. Kami bersyukur di Minggu Paskah yang ketiga, Tuhan berkenan menyapa kami kembali. Melalui firman-Mu, Tuhan boleh mengajarkan kepada kami semua, agar kami mampu mengenali Engkau ya Yesus. Tidak hanya ketika hidup kami dipenuhi dengan sukacita dan kehidupan yang berlimpah berkat. Tetapi ujian yang sesungguhnya ketika kami mengenal Yesus adalah ketika hidup kami sedang berada dalam situasi yang berat, bahkan berada di dalam kehidupan yang paling bawah. Dengan berbagai macam tantangan, seperti halnya saat ini kami hadapi bersama-sama wabah COVID-19. Firman-Mu meneguhkan kami semua bahwa Tuhan akan senantiasa menjumpai kami semua, hadir, sehingga kami pun akan merasakan kasih Tuhan secara nyata, sehingga kami pun akhirnya bisa dipulihkan, bisa diselamatkan,
Mampukan kepada kami untuk menjadi bagian dari anak-anak Tuhan yang sudah dibangkitkan untuk berkarya nyata. Memiliki bela rasa, belas kasih, dan berbuat baik kepada sesama kami untuk mau berbagi cinta kasih, terkhusus bagi orang-orang yang terdampak. Oleh karena itu berkati keluarga kami, berkati jemaat Tuhan, agar mampu tetap mau menjaga diri kami dengan tetap mematuhi setiap anjuran pemerintah dengan setia, dengan penuh kedisiplinan. Dan ini kesempatan bagi kami untuk membangun kesehatian, hidup dalam kegotong royongan. Ajarkan hal ini mulai dari keluarga kami masing-masing. Jemaat Tuhan di GKJ Mojosongo ini boleh bersama-sama seluruh anggota masyarakat. Kami percaya Tuhan, ini kesempatan yang bagi kami. Sekalipun berat, kami percaya kami bisa melaluinya dan Tuhan pun akan membebaskan kami dari segala ancaman wabah COVID-19. Karena itu mampukan kepada pemerintah kami untuk bisa mengatasi bersama seluruh aparat gugus tugas, para medis, pemerintah pusat sampai daerah pun mampu bekerja sama. Terlebih situasi ekonomi yang semakin lumpuh ini. Kiranya pemerintah dengan cerdas dan tepat sasaran untuk bisa mengatasinya dengan membagikan sembako. Namun ya Tuhan, kami percaya hal inilah kiranya mendorong setiap anggota masyarakat untuk bisa saling berbagi satu dengan yang lainnya. Demikian ya Tuhan, seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.